Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton di sebuah perbatasan Arca Gatot Subroto ada sebuah jalan yang memiliki kisah hantu penolong. Seperti ditulis pada mediakita.co, cerita mistis sekitar Tugu perbatasan Patung Gatot Subroto, Desa Belik, Kabupaten Pemalang bukan merupakan cerita baru. Kisah memedi di jalan yang menanjak dengan tikungan-tikungan tajam itu telah menjadi satu bagian yang tidak dipisahkan. Sejajar dengan pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi di kanan kiri jalan berbukit. Seiring dengan tenggelamnya matahari, kabut langsung menyelendang di seluruh punggung bukit. Di sepanjang lorong waktu maghrib itulah sederet cerita misteri terjadi. Tanjakan jalan yang terjal menjadi titik mula bagaimana beragam kisah hantu menolong melukis cerita. Hantu penunggu yang ada di jalan ini tidak sehoror seperti cerita hantu di jalan-jalan pada umumnya yang berakibat kecelakaan maut. Hantu atau memedi di sini dikenal baik dan suka menolong seperti dikisahkan oleh Edi. Ketika mobilnya mogok di bibir tanjakan perbatasan itu sekitar 15 hari lalu. Saat itu, waktu habis maghrib, mobil truk yang ia tumpangi tiba-tiba tidak mampu berjalan mengarungi angkuhnya tanjakan. Dengan beban 50 drum aspal di punggungnya, truk berkekuatan tenaga PS 120 yang seharusnya kuat entah mengapa harus menyerah dan tidak kuat melaju lagi. Dengan berbagai upaya termasuk dengan mencoba ganti supir 3 kali, mobil tidak mampu jalan menanjak. Saya dengan Kenet dan dibantu 2 orang lewat yang berhenti untuk membantu hampir tidak mampu menahan meski sudah ditahan dengan ganjel yang besar, jelas Edi mengisahkan. Tiba-tiba setelah hampir putus asa, ada orang jalan tanpa alas kaki dan baju turun dari puncak tanjakan. Dengan tanpa banyak bicara, laki-laki telanjang dada itu kemudian menyuruh supir saya dan Kenet naik ke mobil. Sementara orang itu kemudian mendorong sampai berhasil mencapai puncak tanjakan, katanya. Sesampainya di atas tanjakan, kita berhenti untuk menyampaikan kata terima kasih. Ketika kami turun dan menjumpainya, orang itu nampak berdiri sendirian, tapi sudah memakai jaket warna hitam. Saat kami sodori uang, ia menolak dan berkata, "Saya tidak butuh uangmu, saya hanya ingin menolong." Dan blas, entah bagaimana orang itu langsung menghilang kisahnya. Antara takut dan bingung, kami pun berburu-buru naik ke mobil. Di dalam mobil, kami bertiga masih dalam suasana dicekam ketakutan, berpikir antara percaya dan tidak. Kita telah dibantu oleh hantu atau sosok gaib. Keyakinan bahwa sang penolong adalah sosok gaib disadarkan oleh adanya fakta yang tidak masuk akal. Dia sendiri mampu mendorong hingga sampai ujung tanjakan, sementara dirinya bersama Kenet dan dibantu 2 orang mobil tetap tidak bergerak. Kepala Desa Belik, Ratno, membenarkan kejadian tersebut karena saat itu dirinya juga dihubungi Edi untuk memberi pertolongan. Cuman saat tiba di lokasi, truk sudah berada di atas tanjakan. Menurutnya, misteri hantu lelaki penolong itu adalah Mbah Pakis, dan kejadian serupa sering terjadi. Bahkan dirinya beberapa kali terlibat dalam kisah-kisah mistis itu. Menurut cerita, Mbah Pakis adalah salah satu leluhur penunggu di bukit tersebut. Itu mengapa warga sekitar sini kalau sedang mencari rumput di sekitar bukit kemudian turun hujan lebat dengan dibarengi petir yang menyambar-nyambar, maka untuk melindungi diri dengan cara memetik daun pakis dan diselipkan di telinga, jelasnya. Sementara bagaimana pendapat Anda dengan cerita mistis kejadian tersebut? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.
Pancaslara